Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas B, kelompok 3 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam akan menampilkan sebuah video yang berkaitan tentang pemikiran Abu Yusuf dan Abu Ubaid tentang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rehan Sabilal Hakim dengan NIM 40, lalu ada Selina dengan NIM 08, lalu ada Faisal Ramdan dengan NIM 76, dan anggota yang terakhir adalah Nur Fadilah dengan NIM 43. Pemikiran Abu Yusuf. Biografi Abu Yusuf. Nama lengkapnya adalah Yakub ibni Ibrahim ibn Sa'ad ibni Husain ibni Al-Ansari. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, bangsa Arab. Karya-karya dari Abu Yusuf. Karya yang pertama yaitu Kitab Al-Asar. Di dalam kitab ini dimuat hadis yang diriwayatkan dari ayah dan gurunya. Ia mengungkapkan pendapat gurunya yaitu Imam Abu Hanifah. Karya yang kedua yaitu Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Layla. Di dalamnya dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibni Abi Layla serta perbedaan pendapat mereka. Karya yang ketiga yaitu Kitab Ar-Rad ala Syiar Al-Auza'i. Kitab ini memuat perbedaan pendapatnya dengan Abdurrahman Al-Auza'i tentang perang dan jihad. Karya yang keempat yaitu Kitab Al-Kharaj. Kitab ini merupakan kitab terpopuler dari karya-karyanya Abu Yusuf. Di dalam kitab ini ia menuangkan pemikirannya tentang fikih dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Selain 4 karya tersebut, ada juga seperti Kitab As-Sholat mengenai sholat, Kitab Az-Zakat mengenai zakat, Kitab Faraid mengenai waris, dan Kitab Wasi'ah mengenai wasiat. Selanjutnya yaitu keuangan publik menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf memiliki sumbangan yang cukup besar bagi kemajuan ekonomi pada masa Harun Ar-Rasyid karena beliau telah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan maslahat. Yang pertama yaitu ada ghanimah. Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Pembagian ghanimah yaitu 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya adalah untuk mereka yang ikut berperang. Yang kedua adalah zakat. Zakat tetap menjadi salah satu sumber penerimaan negara pada saat itu, yaitu zakat pertanian. Jumlah pembayaran zakat pertanian adalah sebesar usur, yaitu 10% dan 5% tergantung dari jenis tanah dan irigasi. Jika jenis tanahnya itu membutuhkan tenaga, maka pajaknya itu sebesar 10%. Dan sebaliknya, jika tanahnya tidak memerlukan banyak tenaga, maka pajaknya adalah 5%. Selanjutnya adalah harta fei. Fei adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu yang pertama ada jizyah atau full tax. Jizyah adalah kewajiban yang dibebankan kepada penduduk non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, properti, dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Yang kedua itu adalah usyur atau biaya cukai, merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahli zimah dan penduduk Darul Harbi yang melewati perbatasan negara Islam.
Jika ia muslim, maka ia dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5%. Jika dia ahli zimah, maka dikenakan tarif 5%, dan kafir harbi dikenakan tarif 10%. Yang ketiga, ada kharaj atau pajak tanah. Salah satu pemikiran dari Abu Yusuf yang terkenal mengenai pajak tanah atau kharaj. Pengenaan pajak tanah atas tanah adalah jenis pajak yang paling tua dan paling banyak dilakukan. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi. Sedangkan pada saat harga barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Fenomena inilah yang dikritisi oleh Abu Yusuf. Beliau mengatakan bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut sudah ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melemahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu Abu Ubaid. Biografi singkat Abu Ubaid. Beliau bernama lengkap Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Muslim bin Zaid Al-Azdi. Hidup di masa Daulah Abbasiyah, mulai dari Khalifah Al-Mahdi. Selanjutnya hasil karya Abu Ubaid. Nah, di antara hasil karyanya yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Anwal dalam bidang fikih. Kitab Al-Anwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Isi ini yaitu pertama itu bab singkat tentang hak penguasa atas subjek dan hak subjek yang berhubungan dengan penguasa. Yang kedua itu bab tentang jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan subjek. Selanjutnya pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi. Yang pertama itu peranan negara dalam perekonomian. Hasil implementasi dari analisis yang berkaitan dengan pemerintahan direalisasikan dalam kaidah kontrak kekayaan bagi seluruh kaum muslimin. Unsur-unsur kontrak itu meliputi yang pertama, azas pengelolaan harta didasarkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keberadaan kekayaan pada komunitas kaum muslimin merupakan tanggung jawab seluruhnya, dan kepala negara berhak menggunakannya demi kepentingan seluruh kaum muslimin. Yang ketiga, setiap perbuatan dihadapkan pada tanggung jawab. Pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqasid syariah. Selanjutnya, sumber penerimaan keuangan publik. Harta yang masuk dalam keuangan publik yaitu yang pertama, sedekah atau zakat. Sedekah wajib atau yang disebut zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian, dan buah-buahan. Yang kedua, fai. Secara istilah fikih adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir. Disebut fai karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin.
dari fai adalah yang pertama kharaj. Kharaj menurut bahasa al-ghulah yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemiliknya menawarkan untuk mengelola tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Yang kedua, Zizyah. Zizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta mereka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Yang ketiga, humus. Humus menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli harbi, rikas, dan luqatah. Yang keempat ialah urs. Urs merupakan jamak dari kata usrun, yaitu 1 bagian dari 10, sedangkan menurut fuqaha terdapat dua pengertian. Yang pertama, urs zakat, yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan. Pembelanjaan penerimaan keuangan publik. Abu Ubaid pun mengkhususkan bab mengenai persamaan manusia dalam keyakinan publik. Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan humus adalah ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah, karena dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan, dan lainnya. Cukup sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.